Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Halo Trust People, kembali lagi di Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Medicast dipersembahkan oleh Trust Medis, aplikasi fasilitas kesehatan nomor 1 di Indonesia. Sekarang kita sudah memasuki apa yang disebut sebagai new normal nih Trust People, dimana sekarang masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali. Namun bukan berarti bahaya COVID-19 ini hilang begitu saja. Berbagai institusi menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk memastikan operasionalnya tetap berjalan dengan lancar nih Trust People. Cuman ada satu fenomena baru, yakni masyarakat sekarang sangat gemar untuk bersepeda di malam hari. Banyak sekali terlihat di jalanan-jalanan ya, baik di Surabaya maupun di kota lain. Nah, dari sini muncul satu perdebatan mengenai berolahraga di tengah pandemi yang biasanya orang-orang ini menggunakan masker. Dan ini yang akan kita bahas juga dari sudut pandang tenaga kesehatan yang 3 bulan terakhir sudah mati-matian untuk memerangi COVID-19 ini dan dampaknya bagi kesehatan mereka. Bersama saya Irfan Kurnia, sudah bergabung bersama saya yang ingin berbagi ada Dr. Rustandi Ardiansyah atau dipanggil juga Dr. Ius ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Halo dokter, selamat datang di Medicast. Halo Mas Irfan, selamat malam. Ya, selamat datang dokter. Kalau boleh di summarize dulu nih dok ya, ini 3 bulan terakhir penanganan pasien COVID-19 menurut Dr. Ius ini seperti apa sih? Saya mengapresiasi yang pertama kinerja dari pemerintah tentunya, tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan sejawat dari dokter semua yang sudah all out gitu. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya outbreak atau wabah ini menjadi tidak tertangani dan memastikan kapasitas rumah sakit mampu untuk melayani pasien-pasien. Saya rasa seperti itu barangkali Mas. Iya, ini kalau di Kabupaten Bandung Barat ini secara spesifiknya nih seperti apa dok selama penanganan COVID-19 ini? Oke, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, tim gugus tugas di pemerintah daerah kalau saya tidak salah sudah membuat satu pola untuk perawatan. Kami membagi perawatan di 2 rumah sakit utama. Yang pertama di RSUD Cililin, Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian di RSUD Cikalongwetan. Untuk tempat karantina, pemerintah daerah sudah menyiapkan di 2 tempat, yaitu di Masjid Asyidik di Pemda Kabupaten Bandung yang saat ini disulap sementara sebagai tempat isolasi dan di salah satu wisma di Lembang. Oke, ini berarti ada upaya-upaya ini ya untuk isolasi itu tadi ya dok ya. Nah sekarang betul. Kita berbicara tentang dampak COVID-19 ini biasanya sudah banyak ya pembahasan tentang masyarakat umum. Tapi kan sekarang kita ingin membahas tenaga kesehatannya sendiri nih dok. Kita sudah tahu banyak rekan-rekan sejawat yang gugur gitu ya dalam memerangi COVID-19. Nah untuk Dr. Ius sendiri dampak kesehatan baik mungkin kita bisa bicara fisik maupun mental ke tenaga-tenaga kesehatan mungkin mulai dari di RSUD Cililin ini seperti apa dok? Kalau saya boleh cerita ya Mas, mungkin ini cerita pengalaman pribadi sendiri. 3 bulan ke belakang itu saya rasakan dampaknya tidak hanya di masyarakat tapi di tenaga kesehatan sendiri. Yang pertama kualitas kesehatan kami, khususnya saya sendiri, saya merasakan bahwasanya menjadi kehidupan saya tidak seperti sebelum ada COVID. Banyak hal, yang pertama aspek psikologis, rasa cemas, takut, kemudian jam kerja yang menjadi tidak teratur, jam istirahat yang menjadi tidak teratur, pola makan, intake makan yang tidak teratur membuat kehidupan saya pribadi menjadi tidak sehat secara fisik, psikologis, dan sosial. Tentu kan secara psikososial saya juga membatasi diri dengan ketemu dengan orang lain. Itu membuat psikologis saya juga ngerasa sedih ya Mas ya. Efeknya semua orang menjadi diam di rumah, tapi dampak yang paling dirasakan secara psikologis ketidaknyamanan dan rasa takut tadi. Kemudian dari kesehatan, peningkatan berat badan Mas. Saya naik hampir 6-8 kilo deh kayak 3 bulan ini. Kalau dari Dr. Ius sendiri pastikan setelah mungkin biarpun bisa dibilang pandemi COVID-19 ini juga belum menurun ya dok ya, pasti rekan-rekan sejawat tenaga medis juga pasti masih sibuk sekali menangani COVID-19 ini. Cuman di era new normal seperti ini dok, masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali, tenaga kesehatan pun juga pasti harus menyesuaikan
diabaikan gitu kan. Biarpun protokol di rumah sakit kan kalau dari awal pandemi itu pasti sudah menerapkan tanda kutip new normal gitu, protokol-protokol kesehatan yang ada. Tapi kalau dari sudut pandang perorangan atau individu tenaga medis sendiri menghadapi new normal atau mengovercome dampak-dampak kesehatan COVID-19 baik fisik maupun psikis ke tenaga medis ini seperti apa, Dok? Kalau boleh cerita, saya beberapa minggu terakhir, mungkin 1 bulan terakhir, mungkin mulai merasa puncak kejenuhan, Mas. Okay. Dan saya rasa efeknya saya saat melakukan pelayanan di rumah sakit, saat praktek di klinik juga menjadi berdampak kepada masyarakat yang saya berkonsultasi dan sebagainya menjadi tidak nyaman. Saya rasa dampak psikologis pada diri saya sudah terlalu berbahaya menurut saya, sehingga pada saat itu saya beranggapan bahwasanya ini sudah saatnya saya lebih menerima kondisi COVID ini. Dan memang saat ini memang pada puncaknya dan pemerintah juga sudah menerapkan di normal. Apabila saya masih dalam kondisi seperti itu akan berbahaya untuk saya. Dan yang saya lakukan adalah yang pertama tetap saya melakukan pembatasan atau taat terhadap protokol kesehatan dan mulai beraktivitas seperti biasa, terutama olahraga. Namun olahraga yang saya pilih tentunya olahraga yang sifatnya tidak melakukan kontak secara langsung atau dalam kondisi berkerumun seperti dahulu kala sebelum saat adanya COVID-19 ini. Kalau olahraganya yang saya pilih saat ini saya bersepeda jujur, Mas. Memang dari beberapa bulan kebelakang saya lihat untuk di daerah saya tinggal di daerah pegunungan, kemudian juga tidak banyak aktivitas masyarakat di sini. Saya rasa relatif aman untuk melakukan aktivitas bersepeda. Saya bersepeda memang tidak di malam hari ya, Mas. Saya bersepeda di pagi hari. Baik. Dan ini para tenaga medis, mungkin Dokter Ius dengan rekan-rekan sejawat itu ada diskusi gak sih, Dok, untuk topik spesifik ini gitu? Untuk kita nih tenaga-tenaga medis juga harus ada upaya nih untuk ke diri sendiri karena kan pasti berdampak juga gitu. Mungkin rekan-rekan sejawat Dokter Ius nih gimana? Berolahraga sepeda juga atau gimana? Saya sempat diskusi, cuman bukan diskusi yang sifatnya formal di IG atau yang sebagainya. Dengan rekan-rekan sejawat saya di rumah sakit, sahabat-sahabat saya di kelas dan dalam kelas, mungkin mereka merasakan dampak yang sama. Ternyata kita membutuhkan obat untuk diri kita sendiri, Mas. Yang jelas secara teoritis bahwasanya manakala kita aktif lagi berolahraga akan ada rilis hormon endorfin, hormon kesenangan, kemudian metabolisme kita menjadi diperbaiki lagi, pola istirahat yang awalnya insomnia selama beberapa bulan karena pikiran dan sebagainya mulai teratur lagi, pola makan intake-nya sudah mulai terjaga. Ada beberapa teman yang ikut serta dalam kegiatan ini dan kita juga saling menyemangatin gitu. Saya manakala setelah selesai bersepeda, saya screenshot kegiatannya, saya tracking di aplikasi dan saya share ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah sejauh ini responnya positif, saling menyemangati. Sekarang kita berbicara tentang bersepeda ini, Dok. Ini kan kalau Dokter Ius sendiri kan tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat yang dimana ini dataran tinggi gitu ya, Dok ya. Betul. Cuman kalau kita berbicara kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, ini kan banyak masyarakat yang bersepeda di malam hari dan menggunakan masker, dan penggunaan masker di saat olahraga ini cukup menjadi highlight nih, Dok. Nah, kalau dari Dokter Ius ini memandangnya bagaimana? Ini sebenarnya bahaya atau tidak, Dok? Kalau saya memandangnya seperti ini, Mas. Olahraga itu merupakan kegiatan yang betul-betul membutuhkan intake oksigen yang lebih tinggi dibanding kegiatan aktivitas sehari-hari kita tanpa olahraga. Sehingga pada suatu ketika intake yang akan kita hirup oksigen itu harus lebih maksimal. Nah, ada beberapa perdebatan memang di grup juga, terus di beberapa sosial media bahwasanya penggunaan masker ini tidak dianjurkan. Tapi saya menganggapnya seperti ini. Saya melakukan olahraga ini juga tetap menggunakan masker, Mas. Tapi masker ini saya gunakan manakala saya akan memasuki daerah yang banyak orang saat bersepeda. Jadi saat saya mensiasati seperti itu. Jadi teman saya sekarang sedang residen di
kedokteran kesehatan olahraga menganjurkan begini, kalau misalkan Anda ingin berolahraga, terutama bersepeda, hal ini spesifik di sepeda, upayakan ada jarak antara sepeda satu dan yang lainnya, minimal 10 meter. Seperti itu, karena olahraganya akan kita lakukan dan harus aman. Nah, saya tetap menggunakan masker manakala saya akan melalui kerumunan seperti daerah-daerah padat, pasar tumpah di daerah sini. Setelah saya lewat, apabila sudah di daerah danau, pegunungan tanpa orang, saya berani untuk membuka masker. Hal ini mungkin berbeda kondisinya apabila dilakukan di kota besar. Saya mungkin daripada ini menjadi perdebatan, saya mungkin bisa memberikan solusi, barangkali aktivitas olahraganya tidak melakukan aktivitas kardio yang sifatnya high intense gitu Mas. Jadi jadi olahraganya yang sifatnya fun, senang-senang. Jadi boleh cycling dengan kecepatan yang rendah sehingga heart rate kita tidak terlalu tinggi, menyebabkan oksigen juga dapat kita atur. Kalau kata teman saya sih, olahraga yang low impact seperti ini, kita saat berolahraga masih bisa ngomong tanpa terbata-bata. Dan saat itu mungkin saya rasa akan lebih aman. Jadi dibandingkan saat kita bersepeda dengan di-push gitu, ditekan speed yang tinggi, intensitas yang kuat, dan sementara oksigen yang dibutuhkan ditutup dengan masker. Kemudian memang kadar oksigen dan kelembaban pada saat siang hari, pagi hari, dan malam hari tentu berbeda. Itu sebabnya saya memilih olahraga di pagi hari karena kondisi daerah gitu ya Mas ya. Karena saya berharap malam hari bisa istirahat dengan maksimal. Baik Dr. Rustandi atau Dr. Ius, berarti kita bisa simpulkan ya bahwa olahraga bisa jadi satu solusi bagi rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan yang mungkin merasakan dampak COVID-19 ini, kesibukan penanganannya terhadap kesehatan fisik maupun psikis itu sendiri ya, karena bersepeda ini membantu yang tadi saya tangkap gitu ya, merilis endorfin di dalam tubuh, terus melancarkan metabolisme juga. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ini ya Dok, kayak kalau misalnya menggunakan masker dipakai hanya saat melewati kerumunan orang banyak, dan kalau bisa dilakukan di pagi hari seperti itu ya Dok ya. Betul, dan tentunya intensitas olahraganya yang low impact gitu Mas, yang ringan, sehingga kita tidak membutuhkan tidak terjadi metabolisme yang terlalu tinggi saat berolahraga. Tidak terlalu memacu jantung, bisa dibilang seperti itu ya Dok. Betul. Baik. Sehingga efek ke kitanya saat berolahraga tidak membutuhkan kadar oksigen yang lebih. Gitu. Baik Dr. Rustandi, sebelum kita akhiri episode ini, mungkin saya boleh minta satu closing statement untuk rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan mengenai mengatasi dampak kesehatan fisik maupun psikis kepada rekan-rekan sejawat ini Dok. Silakan Dok. Terima kasih waktunya Mas. Saat ini saya Dr. Rustandi Ardiansyah, saya tinggal di Kabupaten Bandung Barat, ingin menyampaikan satu pesan kepada rekan-rekan sejawat di seluruh Indonesia. Tetap semangat, tetap mengabdikan diri kita untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk masyarakat bisa menjadi kebaikan untuk kita dan keluarga kita di masa yang akan datang. Tetap semangat teman-teman. Baik, Dr. Rustandi Ardiansyah dari RSUD Cicilin, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Dok, sehat selalu ya. Sama-sama Mas Irfan. Medicast is brought to you by TrustMedis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.